Jadi dulu koloni Belanda buat sengaja terowongan ini untuk air aja, untuk irigasi air, untuk alat pemuteran turbin di Dago Bengkok. Sampai sekarang masih aktif. Itu untuk penerangan Jawa Barat sama Bali. Iya. Nah, itu 19 meter, tingginya 3 meter. Jadi dulu penjaranya lebih pengap dibanding penjara sekarang. Penjara sekarang ya? Sekarang pakainya jeruji, jadi supaya nggak pengap. Iya. Kalau dulu nggak pakai pintu tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai sejarah Gua Belanda di Dago, Bandung. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Sejarah Gua Belanda di Bandung didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Awalnya gua ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air Sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bengkok. Terowongan tersebut kini disebut dengan Gua Belanda, berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Gua ini dibangun dengan cara menggali bukit sehingga membuat lorong tembus sepanjang 100 meter lebih. Pembuatan terowongan sendiri sudah dimulai sejak 1912 dan awalnya sebagai kanal penyalur air Sungai Cikapundung yang mengalir dekat lokasi terowongan untuk pembangkit listrik tenaga air. Beberapa tahun kemudian, fungsi gua beralih di mana tinggi gua dibuat sekitar 3 meter dan dibuat juga cabang sebanyak belasan lorong. Selain itu, juga sebagai tempat tahanan pribumi, tentara Belanda diduga menjadikan gua ini sebagai tempat penyimpanan mesiu. Waktu itu tentara Jepang menjajah Indonesia. Pasukan Belanda sempat menggunakan gua ini sebagai pusat telekomunikasi militer Hindia Belanda. Saat ini masih terlihat jejak rel kecil di tanah terowongan yang lurus menghubungkan dua akses masuk bagi para pengunjung. Salah satu mitos yang terkait dengan gua Belanda di Bandung yaitu mengatakan lada di dalam gua. Menurut mitos yang beredar, apabila seseorang mengucapkan kata lada dalam bahasa Indonesia adalah merica di dalam gua, maka akan terjadi kejadian-kejadian mistis. Beberapa orang percaya bahwa mengucapkan lada di dalam gua dapat mengundang kehadiran makhluk gaib. Beberapa pengunjung bahkan mengklaim telah mengalami pengalaman seperti mendengar suara aneh, sentuhan yang tidak terlihat, atau penampakan menyeramkan setelah mengucapkan kata tersebut di dalam gua. Namun, penting untuk dicatat bahwa itu adalah mitos yang sebatas cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Selengkapnya silakan disimak saja video ini selanjutnya mengenai sejarah Gua Belanda di Dago, Bandung. Ntar aja pulang. Sebentar ya dibayar. Siap. Mau dipoto dulu aja. Siap. Pulang baru foto. Mau pulang. Lebih luas. Ini ada tiga kali lipat dari gua Jepang. Ada ruangan interogasi, sehat tahanan lebih komplit. Ini gua Belanda ini dulu dibikin pada tahun 1906. Fungsi utama dari gua Belanda ini dulu untuk saluran air dari arah Maribaya ke arah Dago Bengkok untuk alat pemutaran turbin listrik. Oh, iya. Jadi ini mah udah ada fungsinya gitu. Kita belok ke kanan, hati-hati. Ini banyak paritnya. Maksudnya. Nah ini gua Belanda ini. Ini awal mulanya itu Belanda buat khusus untuk saluran air. Soalnya ini sama cerita kota Bandung
Waktu kota Bandung didirikan pertama waktu tahun 1810 yang diperlukan oleh sebuah kota itu listrik. Makanya tentara Belanda buat irigasi air membobok gunung ini. Kalau misalnya orang lokal sini nyebutnya ini Gunung Jadi gitu. Oh iya. Jadi dulunya cuma lurus tembus aja. Itu yang panjang yang tembus panjangnya 144 meter. Oh, iya. Cuman suasana perang memuncak, fungsinya diubah untuk benteng pertahanan tentara Belanda. Soalnya di daerah pakarnya banyak yang longsor, saluran airnya dipindahkan ke arah Pasir Ipis. Ininya baru dibuat kanan kiri untuk benteng pertahanan tentara Belanda. Oh, iya. Nah, ini bekas ventilasi sekaligus. Ventilasinya ya? Ya, ini ventilasi sekaligus untuk pos jaga. Jadi kan ini posnya di atas supaya Ya. penglihatan tuh lebih luas gitu, Bang. Kita sebelah sini. Nah, gua Belanda ini sesudahnya Belanda angkat kaki dari gua ini masuklah Jepang. Soalnya dulu jadi Belanda waktu menduduki gua ini udah fungsi untuk kamar-kamar. Dengar ada isu Jepang mau menyerang ke Indonesia istilahnya gitu. Iya. Jadi benteng Belanda yang semua ada di Jawa Barat kebanyakannya menghadapnya ke selatan. Soalnya waktu itu ada isu Jepang masuk dari laut selatan. Iya. Padahal Jepang masuk dari laut utara. Gitu. Maka itu salah satu mungkin bisa kalahnya Belanda di istilahnya di Jawa Barat ini. Iya. Diduduki sama Jepang di sini. Cuma waktu itu Jepang lebih banyak prajuritnya dibanding waktu Belanda menduduki ini. Makanya mereka buat lagi sebelah sana. Itu waktu tahun 1942 buat gua itu. Cuman meletuslah perang dunia kedua itu belum selesai. Jadi makanya kalau saya nganter ke sana ke gua Jepang itu jatuhnya bukan pemandu wisata, bukan pemandu istilahnya untuk di gua, tapi jadi penunjuk jalan, Bang. Iya. Saya cuma kanan kiri gitu, soalnya nggak ada historinya, Iya. nggak ada ceritanya. Hati-hati di depannya. Nah, ini kita nyampe di ruangan interogasi. Ini ya? Dulu kalau misalnya ada, misalnya kalau sekarang bisa disebut begal, kalau dulu rampok. Iya. Orang jahat yang suka ngejarah ke rumah warga, ngambil ternak atau hartanya, ketangkaplah sama tentara Belanda. Mereka diinterogasi di ruangan ini, disiksa dulu, setelah itu dimasukkan ke sel tahanan. Gitu. Nah, ini satu lagi, gua Belanda ini ruangan interogasi ini pernah dipakai syuting Uji Nyali. Yang hari panca itu, Bang, sebelum ada YouTube. Iya. Ya. Cuman itu mah dibalikin lagi kan, itu mah istilahnya nangtang. Maaf aja kan kalau yang wisata ke sini kebanyakan pengen tahu sejarah. Iya. Bukan nangtang gitu kan. Iya. Kalau misalnya yang itu, yang Uji Nyali itu nangtang, di luar juga udah tinggi lah bahasanya. Iya. Nah, disinilah Uji Nyali, namanya Pak Asep, orang Cianjur, guru ngaji pula. Nah, di sini. Nah, dia waktu pas datang rasa takut baru bacain ayat kursi, baru kalau la ilah. Ini yang di dalam bilangnya, sebelum kamu tahu alif saya udah apa. Gitu. Makanya saya istilahnya punya pribadi aja ini mah, tapi ini mah edukasi aja. Iya. Jadi kita mau kemana aja, intinya jangan sombong. Istilahnya di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung gitu, Bang. Iya. Kan kalau misalnya, apalagi abang kalau misalnya bisa ngerasain, ini di sini hawanya beda. Seperti yang tadi di sini agak hangat walaupun dingin Iya. juga. Nah, ini ruangan interogasi. Kita sebelah sini. Logikanya lah saya kalau bisa main ke rumah abang, nggak permisi, nggak apa, malah nantang. Kan Iya. bukan peleng pasti saya. Iya. Gitu. Apalagi yang lain, jangan pun di tempat penyiksaan kayak gini. Kan di rumah juga suka ada. Iya. Kita kalau misalnya mau pipis suka ada perasaan takut, berarti ada gitu kan. Apalagi tempat penyiksaan kayak gini. Nah, ini lorong ventilasi ini panjangnya 126 meter sampai ujung depan sini. Nah, Yang mana itu? dari ujung sana sampai ujung sini 126 meter. Oh. Jadi ini ada 3 lorong panjang, Iya. 15 kamar-kamar. 12 meter. Nah, ini setiap kamar-kamar seperti ini. Jadi dulu pas tahunya itu Jepang mau menyerang, barulah dibikin kamar-kamar untuk benteng pertahanan. Oh, yang ini ya? Iya. Nah, ini jadi bisa disebutkan tempat barak sementaranya gitu, Bang. Oh iya. Nah, ini sebelah kanan atas ini
untuk penyimpanan makanan, barang-barang, rangsel. Kalau sekarang kayak lemari gitu. Oh iya. maksudnya gitu, Bang. Tempat senjata juga ya? Kalau tempat senjata ada sebelah sana, ruangan distribusi logistik. Jadi saya juga istilahnya, tapi maaf aja mungkin beda istilahnya apa, pandangan gitu. Iya. Saya baca-baca sekarang berarti Belanda itu dulu bukan penjajah, Bang. Iya. Dan niatnya juga untuk berjualan. Kalau yang penjajah mah Jepang, soalnya 3,5 tahun juga dampaknya kelihatan banget. Ya kelihatan ya, Ya, dibanding ya. Belanda kan? Iya, kalau Belanda 350 tahun kalau istilahnya dia mau ngejajah mungkin rusak gitu. Iya. Nah, ini pembuatan gua Belanda seperti ini. Mereka galinya dari atas dulu, kanan kiri baru ke bawah. Nah, ini yang belum jadi soalnya di depannya udah mendekati lapisan tanah. Dikarenakan takutnya longsor jadi nggak ditembusin gitu, Bang. Oh iya. Nah, ini kita bisa lihat dinding aslinya yang lebih dekat. Ini yang dinamakan batu cadas. Kalau menurut ilmu geologi, sebelum terjadi terbentuk kota Bandung, ini dulunya Gunung Sunda. Iya. Gunung Sunda meletus, nah itunya abu vulkaniknya ngendap di daerah Pakar. Mungkin udah beberapa ratus tahun mungkin gitu. Jadi Oh, iya. gelap kayak dingin kayak gini, ini dipegang juga dingin. Dingin ya? Ya, makanya waktu dulu, waktu ini direnovasi, waktu tahun 1985, ini di tembok sempat dipasang lampu oleh ABRI. Oh. Cuman ya gitu kan di atasnya, apalagi ini hutan pinus, Iya. banyak mengandung air. Jadi kalau musim-musim hujan itu suka Korslet ya? gitu. Iya. Apalagi sekarang kalau dipasang sih, itu juga suka ada pertanyaan kenapa Bang nggak dipasang lampu. Yang ditakutkan istilahnya yang pemimpin di sinilah istilahnya yang dinas gitu. Iya. Takutnya lagi banyak pengunjung, ada yang pegang ininya korslet kan Iya. kena semua. Kena kan? Iya. Lebih bahaya lagi. Ya, kita bisa lihat foto belakangnya. Nah, ini gua Belanda ini pembikinannya dulu kerja paksa Rodi. Oh iya. Gitu. Ini masih asli nih ya? Ya, ini kalau ini renovasian tahun Oh, 1985. sudah renovasian ya? Ya, kalau dulu ini cuman pakai bambu aja di depannya. Iya. Gitu. Nah, ini pembuatannya kerja paksa Rodi. Jadi koloni Belanda itu kalau misalnya per hari 100.000 dia bayar. Iya. Cuman yang jahatnya tuh orang kita yang jadi anteknya. Oh. Ngasih ke buruhnya itu 5.000, 10.000. Jadi kebanyakan Orang itu- kita yang potong ya? Iya. Iya. Ya jadi gini, Bang, logikanya kalau misalnya Belanda niatnya mau ngejajah, mungkin rusak gitu Indonesia. Iya. Gitu. Karena beratus tahun kan? Iya, apalagi kan Belanda ke Indonesia bikin transportasinya kereta, untuk penerangannya dia bikin dam-dam gede. Iya. Gitu. Istilahnya ada manfaatnya. Tapi maaf di Jepang kan nggak ada. Iya, enggak ada. Gitu. Cuman kita kedoktrin sama pelajaran sejarah waktu dulu. Jadi Oh, iya. yang itu teh Belanda. Padahal yang jahat tuh anteknya. Iya. Gitu. Kan waktu zaman Belanda banyak yang dinikahin sama Belanda. Iya, betul. Kalau seandainya dia yang ngejajah nggak usah dinikahin. Iya. Gitu. Pakai aja mungkin kayak gitu. Iya. Kita bisa ambil foto di sini Bang, mumpung belum nggak ramai kayak tadi. Ini bagus. Sini ya? Ya. Berdiri Abang- sini? Ya Bang, di sini berdiri saya. Ini tuh kesorean Bang. Kalau misalnya ini kita bisa ke air terjun, batu batik Bang, penangkaran rusa. Oh, banyak ya di sini? Apa? Banyak tempat wisata ya? Ya, apalagi kan saya istilahnya orang lokasi nih jadi tahu. Oh. Gitu. Apalagi saya lihat dari bajunya tuh Toraja. Iya, dari Makassar. Ya, Makassar. Nah, di sini paling ada hewan perah kayak ini. Nah, bisa ambil foto di sini. Di sini masih istilahnya. Jadi dulu koloni Belanda buat sengaja terowongan ini untuk air aja. Untuk irigasi air, untuk alat pemuteran turbin di Dago Bengkok. Sampai sekarang masih aktif. Oh. Itu untuk penerangan Jawa Barat sama Bali. Iya. Nah, itu sebelah sini. Kalau ini asli ya, Bang? Itu masih renovasian. Oh, Jadi dulu renovasi ya? pas datangnya waktu Belanda, kebanyakannya pakai bambu untuk ininya, untuk pintunya gitu. Jadi supaya istilahnya nggak kelihatan banget. Jadi kan ini dulu lebat hutannya. Oh. Nah ini satu lagi Bang, apa namanya, benteng Belanda yang ada di Jawa Barat khususnya, semua ngadepnya ke selatan. Iya. Nggak ada yang ke utara, soalnya menjaga supaya Jepang nggak bisa istilahnya ditahan gitu Jepang. Iya. Cuman Jepang lebih pintar masuknya dari utara.
Mungkin itu salah satu Belanda bisa angkat kaki dari gua. Kalau ini asli nih ya, untuk apa ini? Ini untuk Yang besi. gantungan kabel ya, waktu untuk lampu waktu Oh, baru ya? baru. Nah ini kita bisa lihat lagi contoh pembuatan gua Belandanya seperti ini. Jadi dari dinding rata kayak gini, mereka buatnya tengah dulu kayak jendela tuh bang. Cuman itu kan warnanya juga udah beda, udah agak kecoklatan. Iya. Nah itu udah jadi udah deket sama tanah gitu, lapisan tanah. Jadi makanya mereka nggak Berhenti ya? berhenti, nggak ditembusin. Nah kalau gua Jepang kayak ini semua, gitu. Bangunan-bangunannya tadi kan kayak gini, cuman Iya. ini lebih rapi dibanding gua Jepang. Ya, rapi sekali ini. Ya, kalau misalnya, saya kalau misalnya ngatur ke sana jadi penunjuk jalan, bukan jadi tour guide, jadi nggak ada ceritanya gitu. Nah kita ke sebelah kanan, awas hati. Nah ini kita nyampe di ruangan distribusi logistik untuk persiapan perang, membagi-bagikan senjata, makanan dulu di ruangan ini. Ruangan ini panjangnya 100 meter. Ini lorong paling gede di antara lorong yang tadi yang dua yang sudah kita lewati, utama sama ventilasi. Nah, di depan kita bisa lihat bekas sel tahanannya. Barangkali mau ambil gambar di dalam? Nggak usah, di luar saja. Oh siap. Ya. Mumpung kesini soalnya orang jauh. Iya. Barangkali mau ambil gambar di sini. Dekat suaranya, padahal jauh sekali orangnya. Nah ini kita nyampe di bekas sel tahanan. Jadi para pemberontak yang sudah dimasukkan ke sel tahanan, diinterogasi di ruangan yang tadi, terus dimasukkan ke sel tahanan ini. Sel tahanan ini panjangnya 19 meter, tingginya 3 meter. Jadi dulu penjaranya lebih pengap dibanding penjara sekarang. Penjara sekarang ya? Sekarang pakainya jeruji, jadi supaya nggak pengap. Iya. Kalau dulu nggak pakai pintu tertutup. Begini ya? Ya, cuma dikasih satu pintu akses untuk keluar masuk di sini, di pas untuk sirkulasi udaranya. Ini saja ya? Ya ini saja untuk sirkulasi udara. Ini besi asli dari zaman Belanda. Oh, ini besi asli ya? Nah ini besi yang baru-baru udah kayak gini. Waktu tahun 1985. Ini yang dulu. Nah itu sebelah sini pun. Oh hati-hati, ini nggak ada. Nah ini kita nyampe di bekas ruangan pemeriksaan cek masuk. Jadi dulu tentara Belanda kalau misalnya mau masuk mereka itu diperiksa dulu identitasnya di sini, di toko Yusuf gitu bang. Sini ya? Ya. Nah ini sebelah kiri dulunya untuk alat komunikasi rahasia tentara Belanda untuk alat radio. Jadi waktu dulu mereka berkomunikasi itu lewat radio ini. Ya. Nah ini untuk saklar yang hidupinnya. Ini ya? Ya. Nah ini ada di sisi ini dulunya untuk alat gantungan kabel dari radio ke pemancarnya. Nah yang membedain gua Belanda sama gua Jepang, ini di depan kita bisa lihat ada area. Ini dulunya untuk rolling buat ngangkut amunisi, barang-barang, jadi supaya benar pakai rolling kereta dorong kecil itu. Ini ya? Ya. Nah ini, abang bisa sebelah sini dulu bang. Mumpung ini bagus ini, jadi bawahnya dipotong, ada areanya. Ininya tembus. Abang sebelah sini saya ngambilnya dari sana. Kiri, belok kiri selesai. Iya. Soalnya luasnya juga beda gitu. Cuma kenapa Jepang dia bikin sendiri? Harusnya ini yang dipakai kan? Jadi waktu itu kan ada kejadian banding lautan api. Mungkin kan kalau Jepang datang ke Indonesia itu khusus untuk menjajah. Makanya pasukannya itu lebih banyak dibanding Belanda. Kan kalau Belanda berdagang. Ya. Ini juga bentengnya juga untuk bertahan, bukannya untuk menyerang Jepang. Ya. Nah, mungkin prajuritnya lebih banyak di waktu itu dibanding waktu Belanda menduduki ini. Makanya mereka buat lagi sebelah. Oh. Gitu. Berarti dipakai dulu ini juga Iya, ini ya? dipakai ini juga. Oh. Gitu. Ya mungkin segitu aja buat sejarah gua Belanda. Kita bisa ambil foto di sini buat kenangannya.